Saudara, dalam diktat Tai Chi sebagai Way of Life bab 15 yang berjudul Ritme Alam dan Ritme Manusia. Diktat ini ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman, dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara dan Paramadina serta memimpin kursus ekoteologi di Kementerian Agama. Dalam buku ini, Budi Munawar menulis sebagai berikut. Segala sesuatu yang hidup bergerak dalam ritme. Jantung berdetak dalam pola tertentu. Napas mengalir dalam siklus masuk dan keluar. Siang berganti malam. Musim silih berganti. Ritme bukan sekedar pengulangan mekanis pada kehidupan. Ketika ritme terganggu, konteks inilah Tai Chi dapat dipahami sebagai latihan untuk menyelaraskan kembali ritme manusia dengan ritme alam. Dalam filsafat Taoism, manusia tidak pernah dipandang sebagai entitas terpisah dari kosmis. Lao Tzu menulis bahwa manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, dan langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti yang alami. Pernyataan ini menegaskan bahwa kehidupan manusia idealnya berjalan dalam keselarasan dengan hukum alam. Namun, modernitas sering memutus relasi ini. Jam kerja yang panjang, pencahayaan buatan, dan tekanan sosial membuat kita hidup melawan siklus alami tubuh. Hartmut Rosa berbicara tentang percepatan sosial yang memutus resonansi manusia dengan dunia. Kita hidup dalam tempo yang tidak lagi selaras dengan kapasitas biologis dan psikologis kita. Ritme yang dipaksakan oleh ekonomi dan teknologi seringkali mengabaikan kebutuhan istirahat, refleksi, dan kontemplasi. Tai Chi dengan geraknya yang perlahan dan teratur menawarkan bentuk resistensi terhadap percepatan tersebut. Ritme dalam Tai Chi bukan hanya tempo gerakan, tetapi harmoni antara gerak, napas, dan perhatian. Setiap transisi memiliki durasi yang seimbang. Tidak ada gerakan yang tiba-tiba atau terputus. Dalam pengulangan yang konsisten, tubuh belajar mengenali tempo yang alami. Merleau-Ponty menyatakan bahwa tubuh adalah cara kita berada di dunia. Ketika tubuh bergerak dalam ritme yang selaras, keberadaan kita pun menjadi lebih stabil. Dalam kehidupan sehari-hari, ketidaksadaran terhadap ritme sering menimbulkan kelelahan. Kita bekerja tanpa jeda, tidur tanpa kualitas, makan tanpa perhatian. Ritme alami tubuh diabaikan demi produktivitas. William James mengingatkan bahwa perhatian yang terpecah-pecah melemahkan energi mental. Tai Chi mengembalikan perhatian pada siklus yang sederhana, namun mendasar, langkah demi langkah, napas demi napas. Ritme juga memiliki dimensi emosional. Emosi datang dalam gelombang. Kesedihan tidak permanen, begitu pula kegembiraan. Namun, ketika kita mencoba menahan dan mempercepat emosi, ritmenya terganggu. Tai Chi mengajarkan penerimaan terhadap perubahan ritme ini. Dalam satu gerakan, ada fase naik dan turun.
membuka dan menutup. Prinsip yin dan yang hadir hadir sebagai tarian polaritas yang terus bergerak. Heraklitus pernah menyatakan bahwa sesuatu yang mengalir dan tidak ada yang tetap. Aliran itu bukan kekacauan, tapi perubahan yang teratur. Ritme adalah bentuk keteraturan dalam perubahan. Tai Chi meniru prinsip ini dalam gerakan melingkar dan spiral. Tidak ada garis lurus yang kaku. Semuanya mengalir dalam kurva yang hidup. Namun keselaraan dengan ritme alam bukan berarti menolak modernitas sepenuhnya. Kita tidak mungkin kembali hidup sepenuhnya dalam pola agraris kuno. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara tuntutan zaman dan kebutuhan biologis kita. Aristoteles berbicara tentang jalan tengah sebagai kebajikan. Dalam konteks ini, kebajikan terletak pada kemampuan mengatur tempo hidup tanpa terjebak dalam ekstrem percepatan atau stagnasi. Dalam praktek Tai Chi, ritme napas menjadi fondasi. Tarikan dan hembusan napas menciptakan pola internal yang stabil. Antonio Damasio menunjukkan bahwa regulasi tubuhnya mempengaruhi pengalaman kesadaran dan emosi. Ketika napas laras, pikiran pun cenderung lebih jernih. Ritme napas menjadi jangkar di tengah fluktuasi eksternal. Ritme juga berkaitan dengan relasi sosial. Dalam percakapan, ada tempo yang sehat antara berbicara dengan mendengarkan. Ketika seseorang terus berbicara tanpa memberi ruang, ritme dialog rusak. Martin Buber menekankan pentingnya relasi aku dan engkau yang hidup dalam dialog autentik. Dialog semacam ini membutuhkan kepekaan terhadap ritme orang lain. Namun kita juga harus mengakui bahwa ritme alam tidak selalu lembut. Ada badai dan gempa, musim dingin yang keras, dan musim panas yang terik. Ritme tidak identik dengan kenyamanan. Tai Chi tidak mengajarkan pelarian dari perubahan keras, tetapi adaptasi terhadapnya. Dalam pelatihan, kita belajar bahwa keseimbangan bukan kondisi statis, melainkan respons yang terus diperbarui. Friedrich Nietzsche menulis bahwa kehidupan adalah tarian antara kekuatan dan perubahan. Tarik-menarik ini menciptakan dinamika yang hidup. Ritme Tai Chi mencerminkan tarian tersebut. Gerakan tidak pernah berhenti pada satu titik. Ia terus berputar dan kembali ke pusat. Secara biologis, tubuh manusia memiliki ritme circadian yang mengatur tidur, hormon, dan metabolisme. Ketika ritme ini terganggu, kesehatan menurun. Tai Chi yang sering dipraktekkan pada pagi hari membantu menyelaraskan tubuh dengan siklus harian. Paparan cahaya alami, gerakan lembut, dan napas dalam menjadi cara sederhana untuk kembali pada siklus yang alami. Namun lebih dari itu, ritme dalam Tai Chi memiliki makna eksistensial. Martin Heidegger berbicara tentang keberadaan manusia sebagai makhluk yang berada dalam waktu. Ritme adalah cara kita mengalami waktu secara berstruktur. Ketika kita hidup dalam ritme yang seimbang, waktu tidak terasa sebagai beban, tapi sebagai aliran yang bermakna. Dalam kehidupan modern, kita sering merasa dikejar waktu. Kalender penuh,
agenda padat, dan tenggat mendesak. Ritme menjadi terfragmentasi. Nah, Tai Chi menawarkan untuk mengubah relasi dengan waktu. Ketika satu gerakan dilakukan dengan perhatian, waktu terasa meluas. 1 menit menjadi kaya. Namun ritme bukan hanya soal individu, dia juga sosial dan ekologis. Ketika masyarakat hidup dalam tempo yang terlalu cepat, tekanan kolektif meningkat, konflik mudah muncul, lingkungan dieksploitasi tanpa jeda. Keselarasan ritme manusia dan alam menjadi isu etis. Tai Chi meskipun tampak personal, memiliki implikasi sosial. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan membutuhkan tempo yang selaras dan dengan daya dukung bumi. Lao Tzu menulis, yang terlalu penuh akan kosong, yang terlalu tajam akan tumpul. Pernyataan ini mengandung peringatan bahwa terhadap ekstrim. Ritme yang terlalu cepat merusak, ritme yang terlalu lambat membuat stagnan. Kebijaksanaan terletak pada kesesuaian. Pada akhirnya, ritme alam dan ritme manusia tidak sepenuhnya terpisah. Itu adalah bagian dari jaringan yang sama. Jantung kita berdetak dalam pola yang sejalan dengan hukum fisika dan biologi. Ketika kita menjelaskan diri melalui Tai Chi, kita tidak menciptakan sesuatu yang baru, tapi mengingat kembali pola yang telah ada. Bab ini menegaskan bahwa Tai Chi adalah latihan menyelaraskan ritme. Ia bukan sekedar gerak lambat, tetapi upaya mengembalikan keseimbangan antara tubuh, waktu, dan alam. Dalam dunia yang sering kehilangan tempo alaminya, Tai Chi menjadi pengingat bahwa kehidupan adalah tarian ritme. Dan dalam tarian itu, kita belajar bahwa harmoni bukan hasil paksaan, tapi hasil kesadaran yang selaras. Ya, inilah daftar pustaka yang dipakai untuk menulis pada bab 15 ini. Ya, tanpa terasa kita sudah sampai kepada pertengahan diktat ini yang jumlahnya akan mencapai 30 dan 30 tambah 1 sebagai di dalam bab pendahuluan ya. Sehingga memberikan kepada kita food for thought, makanan untuk pikiran kita, setiap hari satu bab untuk direnungkan dan terus diperdalam. Ya. Karena ini semua kan hanya gunung es yang ditampilkan oleh Budi Munawar Rahman. Dan di bawah gunung es itu masih ada 90% yang harus kita eksplor sendiri atau kita adakan deepening dan broadening dari diktat Tai Chi ini ya. Oke, kita akhirin di sini dulu ya. Dan ya kita sampai pada esok hari pada bab yang berikutnya ya. Sampai jumpa lagi.